Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Marwan Asri, Prof. MBA PhD. Perkenankan, saya Olivia, mahasiswa Semba 43 Finance MM UGM Kampus Jakarta untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Leverage terhadap Kebijakan Dividen, studi pada perusahaan yang tercatat pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Latar belakang, agar dapat berkelanjutan, suatu bisnis harus dapat memutuskan secara optimal atas keputusan investasi, keputusan financing, dan keputusan dividen, dengan perspektif jangka panjang dan tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kebijakan dividen berperan penting dan berkontribusi terhadap peningkatan harga saham perusahaan karena pengumuman pembagian dividen memberikan sinyal positif bagi investor yang menyukai hasil investasi dalam bentuk dividen. Perusahaan akan meningkatkan dividen payout ratio-nya pada saat tingkat likuiditas perusahaan melebihi tingkat oportunitas investasi. Hal ini dilakukan guna mengoptimalkan free cash flow perusahaan agar dapat terutilisasi dengan baik. Kebijakan dividen merupakan salah satu upaya untuk meredakan konflik pemangku kepentingan yang bisa melibatkan manajemen dengan pemegang saham ataupun kreditur dengan pemegang saham. Kebijakan dividen perusahaan dapat menjadi kompleks karena dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap struktur modal. Struktur modal harus berada pada level optimal agar dapat meningkatkan value perusahaan dan juga kemakmuran pemegang saham. Rumusan masalah, penelitian-penelitian mengenai kebijakan dividen dan variabel-variabel yang mempengaruhinya sudah banyak dilakukan, akan tetapi masih adanya kesimpulan yang berbeda-beda atau research gap. Secara eksternal, investor yang mengharapkan return investasi berupa dividen seringkali melakukan investasi saham yang tidak berdasarkan informasi yang relevan dan cukup. Secara internal, manajemen dalam membuat kebijakan dividen seringkali hanya berdasarkan pada informasi kinerja keuangan, sedangkan faktor-faktor lain seperti likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan juga penting untuk dipertimbangkan. Pertanyaan penelitian ada 3. Pertama, apakah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen? Kedua, apakah leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen? Ketiga, apakah likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja keuangan, leverage, likuiditas, dan firm size terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang tercatat pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Terdapat 5 landasan teori pada penelitian ini. Yang pertama adalah dividend irrelevance theory, yang mengatakan tinggi rendahnya rasio pembayaran dividen kepada pemegang saham tidak berkontribusi kepada peningkatan value perusahaan karena tidak mempengaruhi tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang kedua adalah clientele effect, yaitu pemegang saham sebagai pemilik modal punya preferensi yang tidak sama atas kebijakan dividen. Ada yang lebih memilih capital gain, karena atas dividen yang dibayarkan, mereka harus membayarkan pajaknya saat ini. Kemudian ada bird in the hand theory, yaitu investor menganggap dividen sifatnya lebih pasti karena sudah diterima daripada capital gain yang sifatnya belum pasti karena adanya informasi asimetris di pasar. Kemudian ada signaling theory, yaitu perusahaan sebagai pihak internal yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan investor sebagai pihak eksternal harus membagikan dividen agar dapat memberikan sinyal positif akan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah agency theory, yaitu konflik kepentingan antar pemegang saham dengan manajer dapat meningkatkan biaya keagenan yang harus ditanggung secara tidak langsung oleh pemegang saham. Dapat dimitigasi salah satunya dengan pembagian dividen. Tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis.
Kinerja keuangan atau profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga semakin baik kinerja perusahaan, semakin besar kesanggupannya untuk membagikan dividen, seperti yang terdapat pada penelitian Mamaro et al. Maka terbentuklah hipotesis pertama, yaitu kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Kemudian, perusahaan dengan leverage tinggi cenderung menahan laba agar dapat memprioritaskan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sehingga semakin tinggi leverage, semakin rendah rasio pembayaran dividen perusahaan, seperti yang terdapat pada penelitian Al-Malkawi. Maka, terbentuklah hipotesis kedua, yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Kemudian, likuiditas menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendek. Sehingga perusahaan berlikuiditas tinggi, semakin besar kemungkinannya untuk membagikan dividen, seperti yang ada dalam penelitian Dewasiri. Maka hipotesis ketiga adalah likuiditas berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen. Metode penelitian, jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan dan data panel, yaitu gabungan time series dengan cross-section. Periode penelitiannya adalah 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 2017 hingga 2021, dengan objek penelitian perusahaan yang sahamnya tercatat pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan datanya adalah non-probability sampling, di mana sampel dipilih dengan teknik purposive sampling yang harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut. Pertama, perusahaan tercatat di indeks LQ45. Kedua, perusahaan secara konsisten membukukan laba. Dan yang terakhir, perusahaan secara konsisten membayarkan dividen kepada pemegang saham selama periode penelitian. Berikut adalah variabel penelitian dengan variabel dependen kebijakan dividen diproksikan dengan dividen payout ratio, dan variabel independennya adalah kinerja keuangan, leverage, dan likuiditas, serta variabel kontrol berupa firm size. Berikut merupakan kerangka dan model penelitian dengan melihat hubungan antara kinerja keuangan, leverage, dan likuiditas terhadap variabel dependen kebijakan dividen, dan juga ada variabel kontrol yaitu firm size. Analisis regresi linear berganda dengan metode ordinary least square dilakukan terhadap model pertama, yaitu seluruh purposive sampel sebanyak 30 perusahaan, dan model kedua yaitu 10% firm size terbesar, yaitu 3 perusahaan dengan ukuran aset terbesar, dan 10 firm size terkecil, yaitu 3 perusahaan dengan ukuran aset terkecil. Berikut merupakan statistik deskriptif pada model pertama dan model kedua. Dapat kita lihat dividen payout ratio rata-ratanya untuk model pertama sebesar 0,51, sedangkan pada model kedua rata-rata dividen payout ratio sebesar 0,48. Berikut adalah uji asumsi klasik pada model 1. Asumsi normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov hasilnya adalah variabel berdistribusi normal. Kemudian asumsi multikolinearitas dengan uji VIF hasilnya adalah tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian asumsi heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glasser hasilnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian asumsi autokorelasi dengan uji Durbin-Watson menghasilkan tidak terjadi autokorelasi. Begitu juga dengan model 2, uji asumsi klasik telah memenuhi hampir seluruh variabel-variabelnya. Tabel berikut menunjukkan hasil uji hipotesis. Pada model pertama, hasil uji F menunjukkan signifikansi sebesar 0,00 yang dapat diartikan seluruh variabel independen dan variabel kontrol secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel dividen payout ratio. Kemudian hasil uji R-square menunjukkan nilai koefisien determinasi sebesar 13,6%. Kemudian hasil uji T menunjukkan variabel yang berpengaruh terhadap dividen payout ratio adalah return on equity dan debt to equity ratio. Setiap peningkatan satu satuan ROE dapat meningkatkan dividen payout ratio sebesar 0,514.
Berlanjut pada model 2, hasil uji F menunjukkan signifikansi melebihi signifikansi alfa yaitu 0,05 yang artinya seluruh variabel independen dan variabel kontrol tidak dapat mempengaruhi variabel dividen payout ratio. Kemudian hasil uji T juga menunjukkan seluruh variabel independen dan variabel kontrol tidak dapat berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Pembahasan variabel kinerja keuangan ROE pada model 1 dengan probabilitas 0,00, ROE mengindikasikan signifikansi dan dampak positif terhadap dividen payout ratio. Sedangkan pada model 2 dengan probabilitas 0,919 mengindikasikan variabel ROE tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. ROE menggambarkan tingkat pengembalian laba kepada investor atas investasi di perusahaan. Semakin efisien perusahaan dalam mengelola modal, maka semakin tinggi nilai ROE-nya. Kemudian pada variabel leverage yaitu debt to equity ratio, pada model 1 dengan probabilitas 0,024, variabel DER mengindikasikan memiliki pengaruh negatif terhadap dividen payout ratio. Sedangkan pada model 2 dengan probabilitas 0,561, variabel debt to equity ratio mengindikasikan tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Kemudian variabel likuiditas atau current ratio pada model pertama dengan probabilitas 0,207 mengindikasikan current ratio tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Sedangkan pada model 2 dengan probabilitas 0,066 mengindikasikan variabel current ratio tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Sedangkan pada variabel control firm size pada model pertama dengan probabilitas 0,071 mengindikasikan variabel firm size tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Begitu juga pada model 2 dengan probabilitas 0,891 mengindikasikan variabel firm size tidak berpengaruh terhadap dividen payout ratio. Perbandingan hasil dari model 1 terhadap seluruh 30 perusahaan purposive sampel dan model 2 terhadap 6 perusahaan terbesar dan terkecil, walaupun berada dalam indeks saham yang sama yaitu indeks LQ45, nilai dividen payout ratio tidak selalu dipengaruhi oleh variabel yang sama. Untuk investor yang mencari imbal hasil berupa dividen pada saham yang tercatat pada indeks LQ45, agar dapat mempelajari terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran dividen seperti profitabilitas dan leverage, namun hal ini tidak dapat diterapkan pada perusahaan berukuran terbesar dan terkecil karena dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Sedangkan untuk manajemen, dalam menetapkan kebijakan dividen agar berdasarkan kinerja profitabilitas serta mempertimbangkan aspek eksternal dan internal lainnya agar dapat meningkatkan value perusahaan. Pada model pertama, variabel profitabilitas dengan koefisien 0,514 berpengaruh positif dan signifikan untuk meningkatkan DPR, kemudian variabel leverage dengan koefisien negatif 0,026 berpengaruh negatif untuk meningkatkan dividen payout ratio sehingga mendukung penelitian sebelumnya. Sedangkan pada model 2, dengan interaksi firm size dan regresi hasilnya tidak signifikan, maka tidak mendukung penelitian sebelumnya. Kesimpulan, pada periode 2017 sampai 2021, besar kecilnya dividen payout ratio perusahaan terbuka yang tercatat pada indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia dipengaruhi oleh kinerja profitabilitas dan leverage, namun tidak terkonsentrasi pada perusahaan berukuran terbesar dan terkecil karena dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model. Hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan berukuran terbesar dan terkecil memiliki tujuan untuk memenuhi tingkat pengembalian investasi yang disyaratkan oleh investor, memberikan sinyal positif agar menarik minat investasi para calon investor bahwa manajemen yakin akan potensi dan prospek kemajuan proyek-proyek perusahaan di masa depan. Pada perusahaan berskala besar dan mature yang biasanya memiliki profitabilitas tinggi dan tingkat pertumbuhan rendah, mungkin masih membutuhkan pendanaan untuk investasi, sehingga mereka menahan sebagian laba untuk diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan, sehingga rasio dividen menjadi stabil dan berkesinambungan.
Kemudian sarannya, penelitian ini masih menggunakan jumlah sampel dan variabel yang terbatas, sehingga disarankan agar dapat ditambah di penelitian berikutnya dengan cakupan periode penelitian yang lebih lama agar kesimpulan mengarah pada kesimpulan umum. Sekian presentasi penelitian saya kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.